Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Qurrata Ayuni, NPM 1917051048 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penugasan mata kuliah desain dan analisis algoritma. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 algoritma, yaitu bubble sort, quick sort, dan merge sort, yaitu menjelaskan base case, average case, dan worst case, serta menentukan big O dan mengurutkan kompleksitas algoritma dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan algoritma bubble sort. Nah, ini adalah algoritma yang akan kita hitung kompleksitasnya. Yang pertama ini mendeklarasikan ini saya beri angka 1, lalu ada n-length 1, repeat 1, swap sama dengan val 1, karena di sini hanya mendeklarasikan. Lalu untuk for perulangan ini 3 kurung buka n-1, karena ini kan 2 n-1, jadi dia dikalikan n-1. Lalu if ini 3n, karena ini kan ada 3 proses di dalam if, lalu dia kuadrat karena di dalam for. Selanjutnya n if ini n kuadrat, n for n, dan n, dan totalnya itu 7n kuadrat plus 2n plus 1, atau big O-nya dari bubble sort ini adalah n kuadrat. Lalu selanjutnya menentukan big O dari algoritma bubble sort. Di sini kita ambil persamaan Tn n-1 plus n-2 dan seterusnya ditambah 2 ditambah 1 dan seterusnya. Misalkan n-1 plus n-2 plus dan seterusnya plus 2 plus 1 itu kita misalkan sebagai i. Maka Tn sama dengan sigma, i sama dengan 1 dengan n-1, dimulai dari n-1, sigma dari n-1. Lalu sama dengan n dikali n-1 per 2. Hasilnya n kuadrat min n per 2. Jadi big O-nya ini n kuadrat. Karena kan jika kita menghitung data yang sangat besar yang diambil itu n kuadrat, jadi big O-nya itu n kuadrat. Nah, ini ada pembuktian big O-nya. Bahwa n dikali n-1 per 2 sama dengan kan n kuadrat plus n per min n per 2. Sama dengan big O n kuadrat. Nah, asumsikan bahwa C itu sama dengan 2, n0 itu sama dengan 1. Maka n kuadrat min 1 kurang dari C n kuadrat per 2, n kuadrat min n per 2 kurang dari 2n kuadrat per 2, n kuadrat min n per 2 kurang dari n kuadrat per 2 plus n kuadrat per 2. Maka terbukti bahwa n kuadrat adalah big O dari n kali n-1 per 2. Nah, sebelumnya algoritma bubble sort ini adalah algoritma dengan metode pengukuran algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi itu tidak ada lagi perubahan atau penukaran yang terjadi. Oke, selanjutnya di sini kita akan menganalisis kompleksitas algoritma berdasarkan 3 waktu, yaitu base case terbaik, worst case waktu terburuk, dan average case. Base case analis kondisi ini tercapai apabila array itu sudah dalam keadaan terurut. Gitu. Jadi iterasi yang bekerja hanyalah outer loop sebanyak n-1 kali. Oleh karena itu nilai kompleksitas algoritma bubble sort dengan pada base case ini adalah big O n. Lalu untuk worst case dan average case ini memiliki big O yang sama, yaitu n kuadrat. Nah, kondisi ini tercapai apabila array dalam keadaan terurut itu namun dia terbalik. Oleh karena itu dibutuhkan pengulangan sebanyak n-1 dan pertukaran dalam inner loop. Nah, nilai Tn yang didapat agar dia big O n kuadrat itu seperti ini. Tn n-1 plus n-2 dan seterusnya plus n plus 1 ini kita ibaratkan I. Maka Tn sigma dari n-1, di mana I sama dengan 1, dimulai dari n-1, lalu n dikali n-1 per 2, n kuadrat min n per 2. Nah, ini sama dengan big O-nya ini n kuadrat, karena ini kan n kuadrat.
Nah, ini ada kompleksitas algoritma dari bubble sort jika kita hitung berdasarkan 3 waktunya tadi ya. Tadi kan base case-nya ini diperoleh big O n, average case-nya n kuadrat, dan worst case-nya n kuadrat, di mana pengurutannya itu ini, pengurutannya itu dari big O1 kurang dari big O log n kurang dari big O n kurang dari big O n log n kurang dari big O n kuadrat kurang dari, dan seterusnya, kurang dari kuadrat n dan kurang dari big O n faktorial. Jadi kalau berdasarkan dari big O algoritma bubble sort ini, base case itu kurang dari average case sama dengan worst case gitu. Baik, selanjutnya algoritma yang kedua yaitu algoritma quicksort, di mana algoritma quicksort itu mengurutkan dengan sangat cepat, namun algoritma ini sangat kompleks dan diproses secara rekursif. Nah, di sini sudah ada algoritma quicksort yang disediakan. Kita akan menghitung kompleksitas dan menentukan big O pada algoritma ini. Ini ada mendeklarasikan, kita kasih nilai 1. Ini ada if, kita 4n karena ini ada 4 proses yang terjadi di dalamnya. Lalu ini ada 1, mendeklarasikan, dan pivot sama dengan ini juga 1. I sama dengan low juga 1. Lalu ada proses looping atau perulangan. Ini 3n, karena ini 1, 2, 3. 3n. Terus ini ada if, karena dia di dalam for atau perulangan, maka kita kalikan n. Dan di sini ada 3 proses yang terjadi di dalam if. Lalu ini ada n kali n, karena ini masih di dalam perulangan, dan return i kita kasih nilai 1. Setelah itu kita jumlahkan, ada 4n kuadrat plus 7n plus 5. Jadi big O dari quicksort ini yaitu big O n kuadrat. Selanjutnya ada kondisi, kita analisis kondisi base case dan average case. Pada quicksort, kondisi base case dan average case itu sama, yaitu big O n log n. Mengapa bisa begitu? Nah, ini Tn-nya kita dapatkan 2T n per 2 plus 2n. Ini sudah saya tulis. Terus 2 kali 2T n per 4 ditambah 2 n per 2 plus 2n. Jadi kita kalikan, lalu hasilnya 4T n kali n per 4 ditambah 2 kali n per 2, kita coret. Ini jadi hasilnya 2 plus 2n sama dengan 4T n per 4 ditambah 2n plus 2n, 4T n per 4 ditambah 4n. Nah, kan ini hasilnya jadi Tn sama dengan 2 kuadrat IT n 2 kuadrat i plus 2i n. Nah, dari hasil ini yang udah kita ganti ke 2i kuadrat itu, kita misalkan i sama dengan log n, maka n sama dengan 2 pangkat i. Jadi Tn-nya kita substitusikan itu nt n per n, karena 2 pangkat ini kan n ya, berarti kita ganti n, kita coret atas dan bawah, 2i log n, nt plus 2n kuadrat log n, jadi big O-nya n log n. Lalu kondisi base case dan average case pada algoritma quicksort ini, base case terjadi jika pivot berada, pivot itu maksudnya yang jadi pivotnya gitu, berada pada elemen tengah dan n adalah 2k, di mana k sama dengan konstanta, sehingga kedua tabel akan selalu berukuran sama setiap pemartisipan. Sedangkan kondisi average case pada algoritma quicksort itu terjadi apabila pivot dipilih secara acak dari unsur tabel dan peluang setiap unsur dipilih menjadi pivot adalah sama. Lalu kondisi yang ketiga yaitu worst case atau waktu yang buruk. Nah, untuk bubble sort ini, worst case terjadi jika big O-nya itu n kuadrat. Mengapa bisa seperti itu? Nah, ini kita lakukan pembuktian. Tn itu ada 2. 1 jika n sama dengan 1, ini kondisional. Lalu jika n lebih dari 1, maka T n-1 plus Cn. Dan kita hitung yang jika n lebih dari 1, maka Cn plus T dikali n-1. Lalu
ini Cn plus C kali N-1 plus T N-2. Nah, ini kayak apa ya, seterusnya gitu. Kalau ini Cn-1, Cn-2, maka T ini N-3, dan seterusnya. Itu didapatkan Cn kuadrat per 2 plus Cn per 2 ditambah 1 min C. Maka ini ya, kita ambil yang big O-nya, ini maka N kuadrat. Karena jika menghitung data yang besar, pasti kita tidak akan mengambil secara keseluruhan. Nah, kondisi worst case ini terjadi apabila terdapat kondisi di mana komposisi sub masalah adalah N-1. Pemilihan pivotnya adalah pada elemen pertama dan elemen terakhir array itu, sehingga partisi pertama sebesar 1 dan kedua itu sebesar N-1. Selanjutnya, untuk kompleksitas algoritma bubble sort jika kita analisis dari ketiga waktu yang telah kita analisis sebelumnya. Itu kan base case didapatkan bahwa big O-nya n log n, average case juga n log n, dan worst case-nya itu n kuadrat. Jika kita analisis berdasarkan ini ketentuannya, maka base case dengan big O n log n itu kurang dari worst case dengan big O-nya n kuadrat. Sama halnya average case kurang dari worst case. Baik, untuk algoritma yang ketiga yaitu algoritma merge sort, di mana algoritma merge sort ini mengkombinasikan dua teknik, yaitu merge dan sorting. Merge itu menggabungkan dan sorting itu mengurutkan. Nah, di sini sudah ada algoritma yang tersedia. Kita hitung kompleksitasnya. Di sini ada untuk for ini kita beri 1, 1, 1, dan if ini kita beri n, return kita beri 1, ini i, karena ini i middle, 2n, n, i, dan ini ada 3n peruangan. Lalu ini di dalam if ada 5 proses, kita beri 5n, jadi 12n plus 2i plus 5. Nah, kita misalkan i itu sama dengan log n, maka dihasilkan 2n log n, ini ya, 2n log n. Jadi big O-nya itu n log n. Baik, selanjutnya itu menentukan big O dari merge sort. Merge sort ini memiliki big O n log n. Kenapa begitu? Nah, ini kita pembuktiannya. Tn 2t n per 2 plus 2n. 2 kali 2t n per 4, sedemikian, lalu dikalikan jadi 2t n per 4 n per 8 plus 2 n per 4 plus 4n sama dengan 8t n per 8 plus 6n. Ini sudah saya tulis demikian. Nah, ini kan hasilnya. Misalkan i sama dengan log n, maka n sama dengan 2i kuadrat, sehingga tn sama dengan 2 kuadrat t, it, dikali n per 2i kuadrat plus 2in, sehingga ini dicoret karena ini n sama dengan 2i kuadrat, maka n diganti lalu dicoret-coret, jadi hasilnya itu nt 2n log n. Nah, 2n log n ini sama halnya dengan big O n log n. Nah, kita analisis kompleksitas algoritma merge sort ini berdasarkan 3 kondisi waktu, yaitu base case, average case, dan worst case. Nah, kondisi algoritma ini itu ketiganya memiliki big O yang sama, yaitu big O n log n. Mengapa? Untuk larik dengan n elemen dan jumlah pergeseran t dihitung melalui relasi rekursif berikut. Ini 2t karena ada 2 relasi rekursif. Ini ya sama dengan sebelumnya, untuk pembuktian sebelumnya. Hasilnya itu ini 2 kuadrat it kali n per 2i kuadrat plus 2in. Maka kita misalkan i sama dengan log n, maka n-nya itu sama dengan 2i kuadrat, sehingga 2it dikali 2n per 2i kuadrat plus 2in. N-nya dicoret, maka tinggal 2n log n, jadi big O-nya n log n.
Nah, kondisi worst case pada algoritma merge sort ini terjadi apabila selama pemanggilan fungsi rekursif merge, nilai terbesar dari setiap elemen terletak di larik yang berbeda. Sedangkan kondisi best case pada algoritma merge sort ini terjadi apabila pada kondisi di mana elemen memiliki nilai terbesar yang lebih kecil dibandingkan dengan seluruh nilai pada elemen lain. Pada skenario best case ini hanya n/2 perbandingan dari elemen yang diperlukan. Selanjutnya kita analisis kompleksitas algoritma bubble sort berdasarkan 3 kemungkinan waktu, yaitu best case, average case, dan worst case. Dimana tadi sebelumnya kita sudah analisis dan ketiganya memiliki big O yang sama, yaitu n log n. Jadi kompleksitas algoritma antara best case dan average case juga worst case itu sama. Nah, ini kita menganalisis kompleksitas algoritma pada ketiga algoritma yang telah diberikan. Nah, ini kita ketahui terlebih dahulu aturan fungsi nilai masing-masing untuk n-nya. Di mana kompleksitas algoritma itu diurutkan sebagai berikut. Big O1 kurang dari Big O log n kurang dari Big O n kurang dari Big O n log n kurang dari Big O n kuadrat kurang dari dan seterusnya kurang dari Big O 2n kuadrat kurang dari Big O n faktorial. Nah, ini ya bisa dilihat pembuktian perhitungannya. Kita bisa lihat di bagian yang log n-nya itu 4. Di sini sudah terjadi perbedaan yang drastis antara satu fungsi n ke fungsi yang lainnya. Ini juga ada grafik di mana satu ini terkecil, terus disusul dengan log n, disusul dengan n, disusul dengan n log n, disusul dengan n kuadrat, lalu ada 2n kuadrat, lalu ada n faktorial, dan n kuadrat n. Nah, berdasarkan data kompleksitas algoritma ini, kita bisa menyimpulkan jika kompleksitas algoritma bubble sort yang hasil kompleksitasnya tadi demikian, yaitu Big O-nya n kuadrat, jika kita inputkan, jika n-nya itu misalkan kita 3 gitu ya, kompleksitas algoritmanya itu 70 dengan Big O n kuadrat. Lalu untuk quicksort, dengan kita hasilkan Big O-nya itu n kuadrat, kita substitusikan n-nya itu 3. Setelah kita hitung, hasilnya itu 62, dan merge sort dengan Big O n log n, kita hasilkan tadi, perhitungan tadi itu 2n log n, maka kita substitusikan n itu 3, maka hasilnya 2,86. Dari data-data ini sudah jelas jika merge sort memiliki kompleksitas algoritma yang lebih kecil dibandingkan quicksort, dan quicksort juga merge sort memiliki algoritma lebih kecil daripada bubble sort. Lalu, jika kita menganalisis kompleksitas algoritma dari ketiga waktu yang ditentukan, yaitu best case, average case, dan worst case, atau waktu terbaik, rata-rata, dan buruk itu, setelah kita analisis tadi kan dihasilkan demikian ya. Bubble sort memiliki best case Big O n, sedangkan quicksort itu best case-nya Big O n log n, dan merge sort itu Big O-nya n log n. Sedangkan untuk average case, bubble sort itu n kuadrat, quicksort n log n, dan merge sort n log n, serta worst case, bubble sort itu n kuadrat, quicksort itu n kuadrat, dan merge sort itu n log n. Jadi, jika kita lihat dari best case, bubble sort itu memiliki kompleksitas algoritma yang kurang daripada quicksort sama dengan merge sort gitu. Quicksort dan merge sort. Lalu dari average case, kita dapat menyimpulkan bahwa quicksort dan merge sort memiliki kompleksitas algoritma yang lebih kecil atau kurang dari bubble sort. Sedangkan untuk kondisi worst case, merge sort itu memiliki algoritma yang kurang dari bubble sort dan quicksort. Ini kita analisis dari data ini ya. Nah, kompleksitas algoritma, semakin kecil kompleksitas algoritma itu, maka semakin baik atau semakin optimal sebuah algoritma itu. Nah, di sini ada ilustrasi bubble sort,
Dimana misalkan ya ini saya beri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemen atau 5 indeks. Nah misalkan 4 lebih dari 2 kan benar ya, maka kita simpan sementara 4, lalu dilakukan pertukaran jika memenuhi 4 sama dengan 2 diambil, disimpan sementara 2 ini. Jadi 2 kita pindahkan ke depan jika memenuhi ya, ini kan kita 2 itu kita pindahkan ke depan. Nah, dari posisi awal ini kita berada di posisi ini sekarang setelah 2 dan 4 itu dianalisis. Selanjutnya 4 dan 5. Jika 4 lebih dari 5, maka sama kita pindahkan. Jika tidak, ya tetap kondisinya. Selanjutnya 5 dan 1. Jika benar, berarti kita buat seperti ini, diurutkan gitu. Dan seterusnya. Untuk yang quick sort, misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elemen yang disediakan atau 8 indeks. Kita tentukan pivotnya terlebih dahulu. Lebih baik atau best case-nya itu pivot ditentukan di pertengahan gitu. Jadi ini 4 gitu ya pivotnya. Nah, dari sini kita mulai analisa. Jika 6 lebih dari 4, maka dia dipindahkan ke kanan pivot. Nah, jadi kondisinya sekarang seperti ini. 6, 2, 9, 5, 2, 9, 5, 4, 6, 1, 7, 3, 8 gitu. Misalkan ini, sekarang kita analisis 2, kurang dari 4 pivot, maka dia tetap berada di sini. Jadi kondisinya berubah jadi sini. Dan seterusnya kita analisis ini, misalnya 9, lebih dari 4. Jadi dia pindah ke setelah 6 ini. Gitu. Dan seterusnya. Selanjutnya yaitu algoritma merge sort. Untuk algoritma ini, misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemen atau 6 indeks. Nah, dibagi menjadi 2 bagian. Yang berat itu di kiri, yang berat itu di kiri. Jadi ini kan ya dia ada 4 elemen. Nah, ini ada 3 elemen. Jadi yang berat itu kita taruh di sebelah kiri. Lalu diturunkan lagi sampai masing-masing hanya 1 elemen. Jadi ini diturunkan 2, 2, 2, 1 sampai masing-masing itu jadi 1 elemen seperti ini. Setelah selesai menjadi 1 elemen, kita sorting, dibandingkan. Misalkan 13 dan 7 terlebih dahulu ya. Kecil 7, maka dia dibalik. Dan seterusnya, ini dibandingkan, dan seterusnya. Nah, demikian presentasi saya pada penugasan mata kuliah analisis ini tentang kompleksitas algoritma. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lo. Nah, di sini ada ilustrasi bubble sort, di mana misalkan ya ini saya beri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemen atau 5 indeks. Nah, misalkan 4 lebih dari 2 kan benar ya, maka kita simpan sementara 4, lalu dilakukan pertukaran jika memenuhi 4 sama dengan 2 diambil, disimpan sementara 2 ini. Jadi 2 kita pindahkan ke depan jika memenuhi ya, ini kan kita 2 itu kita pindahkan ke depan. Nah, dari posisi awal ini kita berada di posisi ini sekarang setelah 2 dan 4 itu dianalisis. Selanjutnya 4 dan 5. Jika 4 lebih dari 5, maka sama kita pindahkan. Jika tidak, ya tetap kondisinya. Selanjutnya 5 dan 1. Jika benar, berarti kita buat seperti ini, diurutkan gitu. Dan seterusnya. Untuk yang quick sort, misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elemen yang disediakan atau 8 indeks. Kita tentukan pivotnya terlebih dahulu. Lebih baik atau best case-nya itu pivot ditentukan di pertengahan gitu. Jadi ini 4 gitu ya pivotnya. Nah, dari sini
Kita mulai analisa. Jika 6 lebih dari 4, maka dia dipindahkan ke kanan pivot. Nah, jadi kondisinya sekarang seperti ini. 6, 2, 9, 5, 2, 9, 5, 4, 6, 1, 7, 3, 8 gitu. Misalkan ini. Sekarang kita analisis 2, kurang dari 4 pivot, maka dia tetap berada di sini. Jadi kondisinya berubah jadi sini, dan seterusnya kita analisis ini. Misalnya 9 lebih dari 4. Jadi dia pindah ke setelah 6 ini. Gitu. Dan seterusnya. Selanjutnya yaitu algoritma merge sort. Untuk algoritma ini, misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemen atau 6 indeks. Nah, dibagi menjadi 2 bagian. Yang berat itu di kiri, yang berat itu di kiri. Jadi ini kan ya dia ada 4 elemen. Nah, ini ada 3 elemen. Jadi yang berat itu kita taruh di sebelah kiri. Lalu diturunkan lagi sampai masing-masing hanya 1 elemen. Jadi ini diturunkan 2, 2, 2, 1 sampai masing-masing itu jadi 1 elemen seperti ini. Setelah selesai menjadi 1 elemen, kita sorting, dibandingkan. Misalkan 13 dan 7 terlebih dahulu ya. Kecil 7, maka dia dibalik. Dan seterusnya, ini dibandingkan, dan seterusnya.